Maka waktu kami tegak di sini sekitar 20 menitan lebih dikit. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau bercerita tentang akikah sama khitan ini, setiap ustadz itu pasti sudah bercerita. Ngapa bisa khitan, ngapa bisa akikah. Tapi hari ini kami akan sedikit bercerita mak mano supaya anak kita itu bisa soleh. Proses khitan, proses akikah ini salah satu proses supaya anak kita itu bisa soleh. Karena setiap orang tua pasti mendambakan anak-anak yang soleh dan soleh. Tidak ada pak orang tua yang pengen anaknya jadi bandar sabu, tidak kacau. Ada. Nak jadi pemabuk ada anaknya yang orang tua pengen anak jadi pemabuk, ada dah. Ada dah anaknya orang tua yang pengen anaknya jadi bandar judi online, ada. Ada. Pastilah setiap orang tua pengen anaknya menjadi anak yang soleh. Bukan anak Pak Soleh, bukan. Kalau ada Pak Soleh, mohon maaf, disebut terus pasti. Ada Pak Soleh di sini. Kalau ada, mohon maaf Pak, kalau pasti disebut terus. Bapak Ibu sekalian, kalau kita nak bentuk anak yang soleh itu harus dengan pendidikan yang baik. Ada yang mengatakan pendidikan anak itu dimulai dari dalam perut. Ada yang mengatakan pendidikan anak itu dimulai dari bioteka. Ada yang mengatakan pendidikan anak itu dimulai SD. Sebenarnya benar kalau itu. Yang dalam perut benar, yang TK benar, yang SD benar. Tetapi ada yang lebih awal lagi sebenarnya. Mulai kapan? Mulai saat seseorang itu mencari istri. Jadi kalau kita, Pak, kalau nak punya anak yang soleh, ini yang bujang dulu ya, kalau bapak-bapak udah soleh, jadi kawin lagi. Dimulai mencari wanita yang solihah. Karena cerita dalam Al-Quran itu, nabi-nabi itu dilahirkan oleh ibu-ibu yang solihah. Walaupun kadang bapak itu wahana ila ummi Musa, dari mulai Al-Fatihah sampai surah tentang Nabi Musa, Pak Musa. Yang ada itu Musa yang nyosok soleh. Lagi Nabi Ibrahim, bapaknya tukang hal, bapaknya tukang buat Tuhan, bapaknya istri yang soleh. Maka keluarnya Nabi. Jadi bapaknya Fir'aun, meskipun bapaknya kalau maknya jahat, keluar anak yang soleh. Kalau kita nak dapat anak yang soleh, masih gadis yang masih bujang, nak berbicara cari bini yang soleh. Jangan soleh Pak, soleh. Bahaya kalau nyari bini soleh. Ini bahaya. Mulai dari sana. Karena bebet ini penting. Al-Quran ngomong, ya, wal baladut tayyibu, tanah yang baik. Kata Al-Quran itu seperti itu. Yakhruj nabat yang baik. Tapi sebaliknya Al-Quran
proses baik. Jangan ke padang pasir mana ada pohon yang mau disapu situ demak di gang padahal sakit kan itu dapat di kati itulah ketika orang anak memiliki ibu yang salehah akan keluar dari anak yang soleh. Ini harus dilakukan hubungan baik, hubungan baik calon bapak calon mak. Hati-hati yang jago jangan turun dengan lanang yang tapi Ustadz dia itu sudah lama itu berkawan sudah pacar dan ada pacar-pacaran. Kalau mau langsung khitbah. Khitbah itu apa? Tunangan. Langsung di khitbah. Kalau serius, kalau anak kita dibiarkan saja ke giliran abdino kita ini dengan lanang-lanang yang tidak juntrung itu balik suratnya kita yang maka jangan sampai dibiarkan. Maka balik dari sini unjuk tahu anak kalian jangan keluar dengan lanang yang bukan kalau tidak wangi. Apa kalau mak kata Deni kau buat bagi aku hari ini kau yang gondrong yang rambut mecah itu galak rumah tidak usah lewang ini tapi sekali memang sini bahaya dekat-dekat sini tidak boleh sebentar baik cuma nongkrong tempat kawan tidak boleh jangan baliknya ke bawah ke mie ayam mana lanjut jangan mentang-mentang disogok karena ibu-ibu ini kadang-kadang udah disogok. Uang jual panci tahu Pak jual panci yang dicarinya siapa? Ibu jual dendeng yang dicarinya ibu jual rumah yang dicarinya ibu karena dia tahu inilah ini yang bisa beli barang aku maka hati-hati. Kalau ingin baik proses ketiga khitbah lamar. Kalau sudah dilamar uang jangan dilamar lagi haram. Tidak boleh kecuali kalau kedua belah pihak yang saling khitbah itu sudah ada keputusan untuk melepas khitbah boleh. Tapi kalau ada seseorang gadis sudah dilamar oleh orang lain ada yang melamarnya no stop tidak boleh. Walaupun yang ngelamar itu orang kaya tidak boleh. Tapi Ustaz kemarin yang ngelamar pertama itu cuma bawa motor sikau Ustaz. Yang ngelamar kedua nih bawa mobil Alphard. Ya aku milih Alphard lah berdosa haram tidak boleh. Jangan mentang-mentang dia bawa mobil Alphard yang tadi bawa motor sikau akan membeli jangan haram tidak boleh berdosa. Jangan main-main dengan agama jangan main. Maka khitbah yang baik hubungan yang baik maka terjadilah pernikahan ini dengan cara yang baik tempat yang baik waktu yang baik maka akan keluar anak yang soleh dan soleh. Apa Ustaz? Ketika acara walimah adokan yasinan ini modelnya bagus yasinan yasinan bagus walaupun tadi ada nyanyi-nyanyi dikit itu ya agak itu agak aneh juga itu ya mohon maaf sebelumnya
Maka itu proses. Setelah pernikahan pasti istrinya kemungkinan akan hamil. Dari sini dimulai pendidikan ketiga, keempat. Al-Quran menyebutkan di dalam Al-Quran itu, Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, bayi dalam perut ini Pak Bu itu bisa dengar. Apa bukti? Baca surat Al-Insan ayat 2. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin nabtali faja'alnahu sami'an basira. Kata Allah, kami ciptakan manusia dari saripati, dari sperma yang dicampur. Faja'alnahu sami'an basira. Kami jadikan telinganya, matanya bisa mendengar. Artinya Pak, bayi dalam perut ini bisa mendengar. Maka wong barat itu ngajarkan. Ya wong barat, bukan kita. Wong barat itu ngomong Pak, kalau ada ibu-ibu yang hamil didengarkan musik irama Mozart, piano Mozart itu Pak, maka kata dia anak itu akan pintar. Piano Mozart. Artinya apa? Wong barat itu tahu kalau bayi ini bisa dengar. Dan Rasulullah SAW itu kok bisa tahu? Padahal zaman dulu udah ada ronsen, udah ada alat-alat canggih. Allah yang kasih tahu Rasulullah SAW bahwa anak bisa dengar. Maka ketika ada orang tua, ada ibu sedang beranak, sedang mengandung, maka rajin-rajin dengarkan Al-Quran. Tidak usah Mozart. Kalau dengan irama Mozart anak bisa pintar, dengan Al-Quran anak pintar, dan anak itu menjadi anak yang soleh. Karena kalau kita punya anak pintar, Pak, galak ngakal-ngakali Pak. Wong pintar, dia tidak soleh, galak ngakali, itu banyak itu. Pejabat-pejabat pintar ngakali duit rakyat. Pintar itu. Maka yang harus ada ditanamkan di dalam diri anak kita, pintar dan soleh. Maka ketika di dalam kandungan, dengarkan. Kemudian apa proses selanjutnya yang kita sedang hadiri sekarang? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kata Nabi, anak itu kaget lahir, setelah ngandung lahir. Pak abawahu, kata Nabi, tergantung dari uang tuanya. Kau jadikan dia au yumajsanihi, jadikan dia majusi, penyembah au yunasyihi, atau nak jadikan dia nasrani, tergantung dari bapak. Ketika anak lahir dalam keadaan kertas putih, nak kita tulis A, nak kita tulis B jadi B, nak kita tulis C jadi C. Kau tergantung uangnya, nak dedek jadi soleh atau bukan uang, bukan ustaz, tetapi al-um madrasatul ula. Ibu ada pendidikan bagi kedua anak-anak. Ketika akhir Rasulullah mengajarkan kepada kita, akan kepada kita melakukan anak yang baru lahir ibu terdai gula murtahun biaqiqah. Anak yang lahir itu gadaikan. Untuk lepas gadainya itu, apa yang harus kita lakukan? 3 hal.
Kata Nabi ngajarkan kita, anak kita itu tergadaikan dengan 3 hal bisa lepas. Kalau kita ngadaikan BPKB ke bank, bayar dulu, lunasi dulu, baru bisa ngambil BPKB itu. Tidak bisa kita ambil. Maka kalau kita, anak kita ini aman, bisa jadi anak yang soleh dan soleha, kata Nabi, lepaskan gadainya dengan 3 hal. Yang pertama, tudbahu anhu yauma sabi', potongkan kambing, potongkan pada hari ke-7. Sunnahnya pakai kambing. Ustaz, kalau pakai sapi boleh dah? Boleh, satu duit. Boleh nih Ustaz. Dalam mazhab Syafi'i, karena mazhab Syafi'i itu Bapak Ibu banyak kias, maka dikiaskan dengan sapi boleh. Kalau ada duit boleh pakai sapi. Kalau tidak katek kambing. Dalam mazhab Syafi'i kambing 2 lanang betina suko. Tapi dalam ulama-ulama yang lain boleh sikok gandeng. Ustaz tak katek duit, kami nak beli kambing. Kalau motong ayam boleh dah? Tidak boleh. 10 ikut Ustaz tidak boleh. Monggolan 100 ikut tidak boleh. Ayam, kambing dikiaskan boleh dengan sapi. Potong hari ke-7. Kalau lewat hari ke-7, kata ulama, itu boleh hari ke-14. Lewat hari 14, kata ulama, 21 boleh. Lewat 21, kata Imam An-Nawawi, bahwa tak usah ngitung hari lagi. Basingnya pas ada duit boleh akikah. Intinya akikah itu bersyukur kita kepada Allah karena kita dikaruniai anak. Mohon maaf. Di sini ada yang tak punya anak. Anak itu rezeki Allah. Bapak Ibu yang punya anak 3, 2, 4, 5 syukur. Salah satunya akikah. Karena banyak kedudukan suami istri yang susah sekali dapat. Dengar aku ramai kau. Dengar ramai kau. Jadi hari ke-7 kalau ada kata bebas. Ustaz aku latuan ada di kau boleh. Umur aku 60 Ustaz boleh. Aku dulu pernah Ustaz jika oleh aku duit sekarang aku ada duit. Potongkanlah. Tapi jauh sama potong baik kambing bagi. Marhaba wahyu. Ya. Laju nak minta gendong bola marhaba. Latu wo. Dikit lagi, 2 menit lagi. Tadi aku hitung nian Pak. Nah, jatuh. Mepet nian waktu aku nak ngomong ini, tapi tak apa-apa. Proses ini adalah proses apa? 2 dari terakhir untuk menciptakan anak yang soleh. Kemudian apa? Setelah ini ada khitan namanya. Khitan ini ya kalau bagi laki-laki kata Rasulullah, al-khitan sunatin lirrijal ya, wa mukramatin lin-nisa. Itu kemuliaan bagi perempuan. Dan bagi laki-laki ini maksudnya itu sunnah, itu bukan sunnah. Sunnah itu contoh Rasulullah SAW. Artinya kita harus ikut, wajib ikut. Karena kalau kita tidak disunat, maka sisa kotoran kencing itu tidak bersih, sholat yang tidak sah. Karena ujung pistol itu harus dibuang. Kalau ujung senapan tidak dibuang, tidak bersih, sholat tidak sah. Maka wajib. Dan ini adalah
apa namanya, kalau khitan itu bagi perempuan adalah kemuliaan bagi perempuan. Cincin akulah bergerut-gerut, artinya inilah azan. Hebatnya cincin Ustaz, ada jin, ada. Cincin akulah gentar Pak, randonya na azan. Terakhir apa? Terakhir masukkan dia di pendidikan yang Islam. Ajarkan anak kita baca Quran, ajarkan anak kita datang ke Ustaz, datang ke masjid, itu pendidikan di besar. Tapi sebelum ada pendidikan yang saya sebut. Maka ketika kita lakukan ini, insya Allah anak kita semua akan menjadi anak soleh dan soleh. Bapak Ibu sekalian, sebelum kami tutup, kita sama berdoa Allah Subhanahu wa taala akan mana ada kita kemana uang tidak tahu. Mudah-mudahan kita berada